Menarik ini Pak Ketum Pertuni ini. Jadi selamat datang di podcast Media Pertuni, Sobat Pertuni semua. Bareng lagi sama saya dan tentunya ada host tambahan lagi nih, Mas Ketua Umum Setiawan Gema Budi. Halo Mas Gema. Halo Mas Dendi. Ya, hari ini spesial banget Mas Gema karena kita sedang visiting nih. Visiting ke Pak Abdullah Fikri yang merupakan anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya. Gimana kabarnya Pak Abdullah? Alhamdulillah. Saya nyebutnya Pak Abdullah apa Pak Fikri aja. Pak Fikri aja ya. Ya tadi bab tulisan di jasanya Abdul. Tapi asal usul dari bapaknya itu sebenarnya Abdullah. Tapi ngomong-ngomong soal gelar Pak Fikri ini tadi disebutkan, aduh kayaknya nggak usah dijelentrekan ya karena terlalu panjang ya Pak. Makanya kita ngomongnya anggota Komisi 10 saja ya Pak. Siap. Oke. Iya. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai Komisi 10 ini ngapain sih Pak sebenarnya? Komisi 10 ini ngapain? Kalau ngapain berarti sedang apa ya? Iya. Sedang apa gitu ya? Atau Jadi, tugas-tugasnya mungkin ya Pak? kalau satu kemitraan ya, dulu kan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian, Kemendikdasmen, Kemendikdesaintek, Kementerian Kebudayaan. Ini semua jadi mitra Komisi 10. Kemudian mitra lama Kemenpora dan Perpusnas ini juga masih. Yang pergi dulu ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekarang udah enggak. Sekarang di Komisi 7 atau Komisi 12. Nah, ada tambahan baru namanya Badan Pusat Statistik. Kemudian satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Jadi ada tambahan BPS dan BRIN. Nah, ini kemudian kalau sekarang banyak kegiatan yang merespon fenomena di masyarakat, tetapi karena fungsi utamanya tiga ya, jadi legislasi, budgeting dan pengawasan. Maka yang ramai itu biasanya fungsi pengawasan, tetapi yang legislasi ini yang meskipun mengendap-endap atau tidak banyak dipublikasi, nanti biasanya hasilnya yang biasanya rame. Nah, ini sekarang kita sedang merevisi Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menggabungkan tiga undang-undang 20/2003 itu sendiri, Signas, kemudian Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, satunya Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Wah. Nah, ini tiga. Tapi karena ini kalau tiga ini saja, Badan Keahlian Dewan menyebutnya kodifikasi tiga undang-undang. Tapi karena ternyata ada undang-undang Pemda, kan yang mengatur kewenangan ada apa itu? Undang-undang Pemda. Ada juga undang-undang baru, undang-undang pesantren. Nah, makanya kodifikasi dan modifikasi. Nah, ini metodologi dalam penyusunan ini. Sampai tahap apa? Sampai tahap penyusunan. Nanti ini akhir, jadi besok 21 April itu penutupan masa sidang. Kemudian kemungkinan besar itu baru finalisasi. Nah, yang nanti harus diserahkan ke Balek untuk disinkronisasi, diharmonisasi, kemungkinan pada masa sidang yang akan datang. Begitu Mas Dendi. Mantap banget, berarti ini intinya Komisi 10 ini fungsi-fungsi DPR-nya diarahkan ke pendidikan ya Pak, koordinasi dengan. Kalau orang nyebutnya ini
Komisi Pendidikan. Nah, Komisi Pendidikan ya, Pak. Jadi semua elemen tentang pokoknya seputar pendidikan dari PAUD, dasar, menengah sampai perguruan tinggi dan semua apakah formal, non formal dan sebagainya. Dan luar biasa juga pendidikan luar biasa. Ini Mas Ketum ini, Pak. Ini jurusan pendidikan luar biasa ini. Mungkin bisa menceritakan nih sedikit apa gitu mengenai pendidikan luar biasa yang mungkin sekarang pendidikan inklusif juga kan, Pak ya? Iya, betul. Mas Ketum. Iya, Pak. Kita ketahui bersama kan ini kan adalah bulan-bulan untuk persiapan untuk ujian ya. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya sekarang itu kan lagi booming yang UNBK ya. UNBK. Yang berbasis komputer itu. Nah, ini kebetulan saya ini kan menaungi tunanetra di seluruh Indonesia bersama Pertuni. Iya. Nah, ini kami mendapatkan laporan dari teman-teman di daerah itu banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi. Salah satunya ketika saat ujian. Nah, saat ujian itu kan harus mengakses dengan komputer. Iya. Ya, sedangkan komputer ini belum akses dengan screen reader, dengan pembaca layar. Lah, ini juga menjadi tantangan kita ya, karena kita bawa laptop sendiri juga tidak diizinkan. Nah, ini menurut Pak Fikri ya, selaku dari Komisi 10. Kira-kira ada langkah konkret apa atau mungkin solusi apa yang bisa mengurai dengan permasalahan tersebut, Bapak? Ini menarik ini Pak Ketum Pertuni ini. Jadi kita baru saja dari mana kemarin, dari Lampung, dari Riau juga kunjungan spesifik tentang pendidikan. Dan didapati bahwa ini bukan UNBK bukan, tetapi namanya TKA. Oh, TKA. Nah, ya, TKA. ya. TKA itu pondok pesantren dan pendidikan luar biasa. Keikutsertaannya di bawah 30%. Padahal secara umum yang SD, SMP, SMA, SMK itu di atas 80%. Nah, kalau kemudian disampaikan ini, Pak Setiawan Gema ini, jadi Pak Ketum ini nyampaikan bahwa ada screen reader yang tidak disediakan, padahal tidak diperkenankan membawa laptop sendiri dan sebagainya. Ini jangan-jangan salah satu ini sebabnya ini, Pak Dendi. Yeah. Jadi ini yang tidak diketahui, kemarin hanya laporan saja. Jadi tidak hanya pendidikan luar biasa, tapi pondok pesantren juga. Kan itu di TKA, dan tes kompetensi akademik itu. Tetapi hanya terdeteksi keikutsertaan mereka itu di bawah 30%. Sementara yang lain itu di atas 80%. Memang ini sunnah. Jadi tidak wajib. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad lah ya. Iya, sunnah muakkad. Tapi sunnah tapi ditekankan. Jadi nggak tahu kata mereka sih ini sunnah tapi semua kayak seperti mau diwajibkan gitu. Ya evaluasi ini kan kebutuhan dalam pendidikan. Pendidikan kalau tanpa evaluasi kan kita nggak tahu daya serap murid. Sekarang disebutnya murid ya, murid. Dan peserta didik atau siswa atau apa, tapi sebutannya murid. Murid ini apa paham atau tidak dan sebagainya, ini kan tidak terdeteksi. Mereka nanti tiba-tiba kita kaget bahwa ada OECD, Organization for Economic and Cooperation Development. Dia punya program PISA namanya, Program for International Student Assessment. Maka kita dinilai nomor 60 dari 61 negara. Numerasi, literasi, dan sains. Kemudian katanya naik peringkatnya. Naik nomor berapa? Nomor 70 dari 74 negara. Naik itu, Pak ya. Luar biasa, Pak ya. Tadinya nomor 2 dari bawah menjadi nomor 5 dari bawah. Naik, tapi pesertanya banyak. Itu kita baru kaget seperti itu karena orang lain yang mengukur.
orang lain yang mensurvei. Nah, mestinya kita harusnya ya nggak usah terlalu ini juga, nggak usah terlalu marah ketika dinilai begitu, atau nggak usah berkecil hati karena kata Profesor Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan, karena yang diteskan oleh PISA itu tidak diajarkan kepada murid, kepada siswa, peserta didik itu. Nah, ini tadi Pak Ketum menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang jangan-jangan ini memang nggak diperhatikan. Nah, nampaknya kalau dari sini good point-nya menurut saya suatu ketika kayaknya perlu datang di Komisi 10. Wah, boleh nih Pak, boleh nih, menarik nih. Bersurat saja ke sana, kesulitan-kesulitannya apa saja, karena ya katanya kan nggak akan ada diskriminasi, tidak ada masyarakat atau warga Indonesia yang tertinggal, baik itu ya no one left behind, baik itu secara kewilayahan dari Aceh sampai Papua maupun dari semua golongan, dari semua orang yang normal atau tidak normal atau mungkin berkebutuhan khusus atau tidak dan sebagainya, harusnya semua itu terlayani oleh sistem pendidikan nasional ini. Nah, tapi kalau kenyataannya tadi misalnya jangan-jangan mereka tidak memahami. Ya ini saya ingat Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas itu kan nggak jadi-jadi. Jadinya itu kan ketika melibatkan teman-teman Pertuni malah. Iya Pak. Iya, teman-teman yang aktif memberikan masukan baru jadi karena ya undang-undang untuk kaum penyandang disabilitas, tapi yang membahas bukan orang yang merasakan. Iya, kan nggak tahu kebutuhannya apa. Iya, jadi keterlibatannya masih belum maksimal Pak ya. Sama ini, jadi ini nanti kayaknya namanya perlu tahu loh sekolah-sekolah inklusif. Saya menyebut sekolah inklusif itu kayaknya formalitas deh. Faktanya SDM-nya tidak disediakan, sarana prasarana juga tidak dipenuhi. Ini kan mana yang mengubah dari charity base menjadi right base? Iya. Ini karena penyandang disabilitas kan bukan untuk dikasihani, tapi dipenuhi hak-haknya mestinya gitu. Iya itu. Nah ini saya sangat sepakat dengan itu sih Pak. Nah kalau kami Pertuni melihat kecenderungan hari ini gitu, banyak sebenarnya karena ini era digital, kemudian banyak teman-teman negara inilah banyak itu yang membuat ya nggak ini aja, maksudnya negara lain juga ya Pak. Itu mendorong untuk membuat aplikasi gitu ya. Tapi kemudian ini ya karena memang tidak paham tadi, benar kata Bapak ya, karena tidak memahami bahwa disabilitas itu bagaimana, non disabilitas itu seperti apa, aksesnya kan juga susah ya Pak ya. Kemudian itu yang menjadi mengurangi kita untuk berliterasi lah istilahnya. Karena kita akses susah nih Pak. Nah ini gimana nih menurut Bapak ini? Bisa nggak kita mendorong itu untuk ayolah bikin aplikasi yang ramah lah untuk atau yang aksesibel untuk tunanetra gitu. Iya, saya kira saya malah ada ini inspirasi nih ya. Jadi dari perbincangan ini kita kan punya think tank ya. Tadi yang kebetulan sekarang jadi mitranya Komisi 10, BRIN. Ya. Nah, ini nggak tahu sejauh mana Pertuni pernah diajak ngobrol atau mungkin punya acara dengan BRIN atau tidak, karena anggota kami ada yang BRIN, Pak. Pengurus kami ada yang dari BRIN, Pak, yang sekarang studi di Inggris, Pak. Oh, iya. Sedang postdoc apa sedang apa atau tugas belajar, Pak. Tugas belajar di S2, Inggris. S2, master. S2 ya. Oh, ya itu jadi supaya BRIN ini menyodorkan juga sebenarnya kebutuhan-kebutuhan apa yang kemudian mestinya harus dipenuhi, tapi fakta di lapangan masih belum dipenuhi. Nah, ini tadi saya nyampaikan tadi kan ya, Bapak, idealisme dari Undang-Undang 8 2016 kan tadi mengubah charity base ke right base. Kalau right base kan bukan minta-minta, pemenuhan. Mestinya orang lain tahu. Nah, orang lain tuh nggak pada tahu. Nah, itu. Sehingga seolah-olah ketika
memenuhi itu kayak ini budi baik saya loh. Iya. Ini pemerintah lagi berbaik hati loh dengan penyandang disabilitas. Ya, Padahal bukan itu. Bukan. Seolah butuh pengakuan Pak ya. Padahal itu mestinya harus dipenuhi. Nah mereka cuma nggak tahu sehingga tidak dipenuhi. Nah ketika memenuhi atau ketika tahu kemudian dipenuhi, kemudian seolah-olah itu baik hati atau apa. Enggak, bukan charity, bukan Sinterklas, bukan hanya memberikan ini, enggak, yang kasihan, rasa kasihan, bukan. Penyandang disabilitas itu ya manusia biasa yang sama dengan yang lain. Cuma semua kita harus tahu juga hak-hak mereka. Jangan disamakan dong kemudian nanti tes moving class tiba-tiba berubah dari bawah ke atas misalnya, padahal tidak ada liftnya. Ya sampai sana yang penyandang disabilitas terlambat. Yang lain sudah separuh, sudah selesai, hampir selesai. Ini baru mau mulai. Ini kemudian tidak ada toleransi apapun, sementara akses untuk ke sana ini kan nggak benar ini. Jadi diskriminasi itu ya itu karena kita tidak tahu sehingga kita mendiskriminasikan. Tapi kalau kita tahu kan ini mestinya diberi fasilitas yang sama sehingga nanti mulainya sama, berakhirnya sama. Nanti akhirnya ujungnya di hasilnya akhirnya karena yang lain sudah separuh ini baru mulai ya kan mungkin maksimal separuh. Sehingga nilainya 5 mungkin. Nah begitu Mas Dendi. Iya, ini tadi karena tidak tahu ya Pak. Iya betul. Jadi ada nggak Pak ini sebagai fungsi budgeting ya Pak mungkin ya untuk mendorong bahwa di tiap-tiap kementerian itu bisa nggak melakukan penyadaran gitu untuk ya baik penegakan hukumnya, budayanya dan sebagainya gitu Pak. Saya kebetulan jurusan ambil S3-nya itu ilmu lingkungan. Nah ilmu lingkungan. Kemudian saya kan harus memunculkan noveltis. Teori baru kan. Nah, teori baru itu saya terinspirasi dengan gender. Gender itu kan gender mainstreaming, pengaruh utamaan gender itu sampai kepada ya ada forum-forum yang responsif gender, ada fasilitas yang responsif gender, misalnya ada toilet yang tidak ada man, woman atau ladies and gent. Itu berarti itu bias gender itu. Mestinya harus ada begitu. Kemudian di tempat-tempat yang misalnya tempat-tempat publik itu di samping tidak ramah anak tapi dia juga tidak ramah gender. Misalnya kan mestinya ada untuk laktasi ibu-ibu yang menyusui misalnya begitu. Nah, itu namanya berarti dia bangunan-bangunan yang responsif gender. Nah, sampai skemanya itu anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender. Jadi orang dipaksa memahami karena orang kalau nggak paham itu kan ya sudah bikin bangunannya begitu aja, kemudian ya pokoknya ini untuk semua, termasuk laki-laki mau perempuan dan sebagainya, tidak sadar bahwa dia sedang mendiskriminasikan atau dia sedang berpikir bias gitu karena nggak paham. Nah ini juga sama kayaknya dari situ kenapa ada mungkin inclusive mainstreaming iya sehingga tidak ada manusia berkebutuhan khusus atau tidak yang kemudian ditinggalkan. Semua harus dipenuhi di situ sehingga sampai mungkin anggaran responsif disabilitas. Jadi kalau bisa seperti itu, seperti gender saja ada ARG namanya, anggaran responsif gender. Nah ini anggaran responsif disabilitas harusnya ada. Dan itu sampai ada tuntutan porsi prosentasenya. Ya meskipun tidak masuk di dalam mandatori dalam undang-undang, tetapi itu semua. Bahkan bukan hanya kementerian, OPD, organisasi perangkat daerah. Itu juga dipaksa untuk dari 30 minimal 15 OPD yang menganggarkan responsif gender. Sehingga itu pemerintah itu dianggap
Jadi itu 50% minimal. Ya. Itu pada tahun berapa itu kemarin itu seperti itu. Nah, kenapa nggak disabilitas begitu? Saya kira bisa saja. Bisa ya Pak. Iya, karena ya nanti proporsional sesuai dengan jumlah. Ya, jumlahnya kan tidak banyak. Misalnya, ya tidak banyak tapi kan ada angkanya. Iya, jelas. Muncul Pak ya. Muncul. Ya Pertuni kalau kayak gitu siap bantu sih Pak. Itu kayak Mas Ketum ya. Siap. Kita siap ikut terlibat untuk Pak. menyadarkan. Sebagai konsultan kita juga siap masyarakat. dari organisasi penyandang disabilitasnya Pak. Harusnya problem utama biasanya itu data. Iya, data. Iya, Ini itu menarik karena ini. Menarik Jadi, nih Pak. Yang kadang-kadang ya itu abal-abal datanya itu. Jadi ya enggak jelas. Ya. Padahal di situ ada, saya tahu penyandang disabilitas di daerah pemilihan saya, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes. Banyak penyandang disabilitas mengangkat nama Indonesia di tingkat dunia. Iya. Itu baik itu di terutama bidang olahraga ya. Itu ada yang masuk final ya di tingkat dunia itu kan sepak bola amputasi umpamanya. Itu kipernya ternyata dari Bumiayu. Iya, sepak bola amputasi itu. Iya. Pernah dengar Pak. Iya, itu PON kan ada yang Pekan Paralimpik Nasional yang untuk disabilitas. Betul. Yang di Papua itu peraih medali emas dan perak itu juga sama dari Bumiayu sana. Dan kalau tadi dari Pakuyangan tadi. Pakuyangan ini dari Bumiayu. Kemudian saya punya di Slawi itu sampai sekarang masih usianya mungkin sekitar 25 tahun lah. Itu penyandang disabilitas kaki satunya memang tidak sempurna sehingga tapi dia peringkat 5 dunia tenis meja namanya Banyu Trimulyo kalau mungkin di googling itu Banyu Trimulyo peringkat 5 Banyu Trimulyo iya itu pembaca ikrar atlet waktu Asian Games tahun 2018 di Jakarta ya. Iya. Ini Mas Ketum ini dulunya atlet juga ini Pak. Nggak tahu sekarang masih atlet nggak ini Mas Ketum ini? Sekarang saya sudah fokus di kuliah saja Pak. Saya dulu ikut, saya dulu bulu tangkis ketika masih awas ya. Terus saya menjadi mualaf. Mas Dedi juga mualaf juga Pak ini Pak. Gitu. Kita baru lah Pak. Kita tunanetranya itu kemarin-kemarin. Anak kemarin lah. Kalau kata Mbak Yani itu anak kemarin gitu. Saya di atletik Pak, dulu di Jatim. Tapi ya sekarang udah fokus ya. Tapi setelah tunanetra enggak lagi. Lanjut Pak, tapi di atletik saya Pak. Atletik. Di tolak peluru, di lempar-lempar. Nah, artinya kan begini, ketika kita berbicara hak dasar itu kan hak pendidikan yang harus dipenuhi. Dengan prestasi teman-teman yang sampai ke internasional ya, sampai ke dunia itu. Yang menjadi tantangan adalah di syarat administratif. Ketika pemerintah hadir, negara hadir untuk memberikan apresiasi, terkadang itu mereka, ternyata dia belum mendapatkan kesempatan pendidikan nih. Artinya kan terhambat ya ketika dari pemerintah mau memberikan apresiasi ketika taruhlah di ASEAN Para Games, ketika dia dapat emas itu, ternyata mau diberikan apresiasi, diangkat langsung PNS. Ternyata dia ijazahnya SD. Nah, ini kan menjadi tantangan lah. Bagaimana kira-kira dari persepsi Bapak untuk memberikan solusi terkait dengan itu? Itu kan hak dasar yang harus dipenuhi. Ini sebetulnya bukan hanya penyandang disabilitas. Jadi kalau akses terhadap pendidikan ini memang ya APK ya atau usia lama sekolah di tempat saya 3 kabupaten Brebes itu cuman 6 tahun 6,3 Pak ya kalau nggak salah di Kabupaten Tegal itu 6,7 tahun kalau di Kota Tegal baru 9 tahun lama sekolah itu secara umum itu rata-rata baik ya, normal maupun ya penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, pemerintah punya pekerjaan rumah yang memang agak berat ini
secara umum. Nah, lebih khusus lagi, apalagi ini banyak diantaranya berprestasi. Tapi kalau kemudian tadi ya benar syarat persyaratan untuk masuk, apalagi kalau nggak salah memegang medali emas atau perak atau kan bisa PNS tuh. Iya, emas. Iya. Emas ya. Iya. Emas itu Pak Mas Banyu juga sudah jadi PNS tuh tadi. Nah, karena kan 2018 sudah sudah mengantongi Internasional ya. internasional dan emas perak dia dapat gitu karena kan ada apa ya namanya banyak kategori kan. Iya, Kalau betul. kan ada yang single, ada yang double, Betul. ada Klasifikasinya kan jelas. Dan itu dia dapat semuanya sehingga nah kebetulan dia lulus SMA dan waktu itu kalau nggak salah sedang kuliah. Nah kan tidak semua begitu. Betul. Tidak Betul, semua Bapak. begitu. Apalagi yang di daerah-daerah. Betul. Yang di daerah-daerah ini nampaknya ya ini Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Saintek ini juga perlu karena yang diafirmasi atau yang diadvokasi atau yang diperhatikan itu baru kalangan yang tidak mampu. Misalnya PIP, KIP kuliah itu kalangan tidak mampu. Tapi bukan kalangan disabilitas. Mestinya ada tambahan kalangan disabilitas juga. Nah ini kayak LPDP kemarin ada afirmasi apa enggak? Afirmasi, Pak. Saya masuk jalur afirmasi, Pak. Disabilitas ada, Pak. Namanya Afirmasi disabilitas. adik apa ya? Oh, itu dari kementerian ya itu? Ya, kalau adik itu dari Dikdasmen, kalau kita kan dari Kemenkeu ini, Pak. Tapi jalurnya jalur afirmasi untuk disabilitas, afirmasi daerah, afirmasi putra Papua kan gitu, Pak. Iya, iya betul. Kalau ini afirmasi karena wilayah atau karena ini apa namanya? Karena kedisabilitasan. Kedisabilitasan. Iya, jadi Kalau sudah begitu sih sudah bagus mestinya. Tapi kan itu kebetulan LPDP itu dibawa Kementerian Keuangan. Betul. Sehingga tidak bermitra dengan Komisi 10. oh iya. Meskipun namanya lembaga pengelola dana pendidikan, ada pendidikannya. Iya. Tapi nggak pernah duduk bersama dengan Komisi 10. Karena cantolannya dari Kemenkeu, Pak ya. Ini Kemenkeu ya. Jadi, tapi ya sudah bersyukur ada berarti ini kan sudah bukti ya Mas. Betul, Pak. Ketum saja Negara hadir untuk mengakomodir kan. Nah, tetapi tentu tidak hanya itu saja karena LPDP ini hanya untuk pendidikan tinggi. Iya. Iya, Betul, Pak. Yang pendidikan dasar menengah mestinya kan juga ada. Biasanya ada ya, Pak. Iya. Nah, pendidikan dasar menengah ukurannya hanya tidak mampu. Hanya tidak mampu dan tidak mampunya ya kecenderungannya secara ekonomi. Misalnya PIP ya, Program Indonesia Pintar. Itu ya PNS nggak boleh. Iya. Pegawai BUMN juga tidak boleh. Kemudian ya semua saja yang tidak apa namanya yang pendapatannya di bawah 5 juta kalau nggak salah. Ya itu bisa mengajukan. Nah, mestinya juga ini kaum disabilitas juga diperhatikan atau diutamakan lah gitu sehingga mereka bersemangat untuk bersekolah, tidak malah keluyuran ke sana kemari, menyandang disabilitas, malah keluyuran ke sana kemari, makanya malah jadi beban masyarakat. Mestinya kan tidak demikian. Ya, itu yang memang harus digarisbawahi, Pak ya. Penting banget. Karena begini, Pak. Mereka tidak bisa sekolah itu faktornya itu memang banyak sekali gitu. Dan salah satunya mungkin bisa juga keluarganya gitu ya. Ada mungkin keluarganya yang mampu sebetulnya begitu, Pak. Tapi karena malu atau bagaimana atau mungkin dia nggak senang sama disabilitas ya kita kan nggak tahu ya. Memang kondisinya demikian, Pak. Itu, ketika di masyarakat itu memang fenomena itu beragam gitu. Jadi mungkin memang benar kalau memang harus didorong teman-teman ini untuk sekolah karena dia disabilitasnya, karena faktor dia tidak sekolah itu nggak cuma tidak mampu, banyak hal gitu, Pak, lingkungan dan sebagainya. Itu sih keluarganya malah malu ya. Iya, biasanya begitu. Gitu. Iya. Akhirnya ketika didata nggak terus terang. Iya, nggak terus terang bagaimana dan sebagainya. Itu sih, Pak, yang penting. Nah, gitu. ini yang saya kira perlu ini nampaknya ini perlu dirumuskan beberapa hal. Tadi misalnya
mereka tidak sekolah. Kemudian ada yang sekolah tapi tidak ada fasilitas ini tes saja. Contoh tadi UTBK ya. UNBK apa UTBK? UTBK ya namanya. Ya, ujian tulis berbasis komputer. Nah, itu tidak disediakan perangkat-perangkat yang membantu dia untuk ini kan nggak tahu kan apa namanya, Komisi 10 juga tidak tahu. Ini saya khawatir jangan-jangan pemangku kepentingan utamanya dalam hal ini Kementerian yang membidangi pendidikan juga tidak tahu, sehingga bagi Chromebook gitu saja, bagi apa itu layar laptop layar itu yang bikin aplikasi gitu doang ya Pak ya. ya sementara kesulitan bahwa bagaimana menggunakan karena itu tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Kan harus ada menu khusus ya. Ada menu khusus yang apa tadi screen reader apa-apa. Iya, pembaca layar. Iya. Akhirnya kan kalau gitu kan mengurangi hak pendidikan kita gitu loh Pak, karena aksesnya kan terbatas gitu. Betul. Nampaknya hal-hal rinci ini nggak bisa kecuali narasumbernya dari yang bersangkutan. Iya sih. Artinya kan memang arah organisasi Pertuni ini kan marwahnya kan advokasi Pak ya. Kami pernah beraudiensi dengan Dikdasmen yang dalam hal ini diterima oleh Dirjen Vokasi dan PKPLK, di mana kita ada beberapa poin yang kita sampaikan ya, kita diskusi kira-kira serapan mana yang bisa kita sinergisitaskan. Di tahun 2018 Pertuni pernah mendapatkan beasiswa untuk anak dari tunanetra. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat untuk anggota kami karena memang itu dibutuhkan gitu ya. Karena mungkin untuk transportasi berangkat ke sekolah, mungkin beli buku atau karena memang buku itu kan tidak semua tercover Pak ya dengan sekolah gitu. Apalagi dengan perkembangan zaman saat ini, teknologi ini kan sangat erat. Makanya kan di SLB ataupun di sekolah inklusi itu sebetulnya teknologi ini kaitan eratnya dengan perkembangan saat ini. Ini harus dibelajarkan sejak dini mungkin. Nah, untuk kurikulum itu mungkin bagi SLB sendiri, jangankan di inklusi, SLB sendiri ini SDM tersebut masih belum memahami Pak terkait dengan teknologi, sehingga mungkin dari UTBK ini menjadi hambatan gitu. Padahal kita sudah memberikan solusi dengan laptop sendiri, sehingga laptop yang kita pakai ini kan ada aplikasi pembaca layar atau screen reader itu sendiri. Iya, ini kalau bicara tentang sekolah inklusi ini, tadi saya sebut tadi banyak formalitas itu. Jadi ngaku-ngaku sekolah inklusi, tapi tidak mengacu ke Undang-Undang 8 2016 misalnya, hak dasar atau apa istilahnya akomodasi yang layak. Namanya apa? Akomodasi yang layak ya? Iya, akomodasi yang layak. Itu juga tidak dipenuhi lebih dulu. Kalau saya diskusi di FGD dengan penyusun undang-undang yang lama, sesungguhnya sekolah inklusi itu tidak begitu saja. Harusnya penyandang disabilitas ini kan harus ditangani secara eksklusif sebetulnya. Jadi eksklusif itu maksudnya ada fasilitas yang harus disediakan. Makanya itu di sekolah luar biasa. Tetapi kalau kemudian digabung menjadi sekolah inklusi, maka sekolah itu harusnya satu sudah ramah. Maksudnya sudah menyediakan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas. Itu sarana prasarananya. Kemudian yang kedua juga ada SDM-nya. SDM-nya, kalau SDM-nya nggak tahu tentang penyandang disabilitas, ya sembarangan mereka asal-asalan Pak ya. Iya, nggak bisa begitu. Jadi sekolah inklusi bisa diakui sebagai sekolah inklusi yang ramah terhadap penyandang disabilitas kalau fasilitasnya, sarana prasarananya sudah dipenuhi. Kemudian yang kedua, SDM-nya juga sudah dipenuhi. Jangan kemudian hanya promosi saja bahwa ini sekolah inklusi. Tetapi faktanya di dalam tidak implementasinya tidak sesuai dengan regulasi yang ada Pak ya. Akhirnya malah yang terjadi yang siswa yang normal kemudian membuli dan sebagainya karena mungkin terlambat, karena mungkin beda siswa ini non disabilitas malah lebih membuli. Iya, ini kan yang terjadi kan begitu. Iya, betul. Ini kenapa terjadi begitu? Karena memang
sekolah itu tidak layak sesungguhnya. Sekolah itu belum layak untuk mendapatkan predikat sekolah inklusi. Sekolah yang menerima siapa saja. Kalau menerima siapa saja, termasuk penyandang disabilitas, mestinya tadi hak-haknya harus dipenuhi. Kalau saya kembali ke prinsip dasar Undang-Undang 8 2016 kan mengubah dari charity base ke right base. Nah, kalau right base kan ya pemenuhan. Mestinya pemenuhan. Artinya di situ harus sudah disediakan. Jadi jangan kemudian ini karena ada ini kita bantu ya kan seolah-olah itu baik hati gitu. Bukan baik hati. Kalau tidak dipenuhi itu penjenengan akhirnya diskriminasi namanya berarti betul. Gitu. Ya, dengan kondisi yang demikian nih, menurut Bapak ya, sebetulnya arah pendidikan di Indonesia ini mau dibawa kemana sih Pak? Sehingga kan dengan kita berdiskusi tadi itu sehingga pendidikan ini jelas gitu, karena memang kita ketahui bersama setiap ganti menteri ganti kebijakan. Nah, ini kan menjadikan kadang kebingungan di guru sendiri sehingga berubah-ubah gitu. Makanya arah pendidikan kita ini sebetulnya mau dibawa kemana? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Jadi mau disabilitas mau tidak disabilitas, mau di bawah Kementerian Pendidikan, di bawah Kementerian Agama, di bawah Kementerian Sosial atau apapun, tapi sistem pendidikannya satu. Ini undang-undang dasarnya begitu kok. Yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia, serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang undang-undangnya sekarang sedang tadi saya ceritakan. Proses itu ya. Iya, pengkodifikasian 3 undang-undang tadi. Yang nanti juga mengakomodasi undang-undang lain, termasuk undang-undang penyandang disabilitas, undang-undang pesantren dan sebagainya. Itu harusnya harus di-mention di situ. Nah, cuman tadi ditanya lebih rinci lagi, sebenarnya mau kemana nih? Terus kenapa ganti menteri, ganti kurikulum dan sebagainya, ganti arah kebijakannya. Ini yang sejak dulu saya di 2014 itu di periode yang lama ya. Saya masuk 2017 di Komisi 10 sampai akhir 2019 sampai 2024 itu tuntutan Komisi 10 yang membidangi pendidikan itu negara-negara di sekitar seperti Singapura, Malaysia, Thailand, segala macam itu sudah punya grand design, sudah punya blueprint, sudah punya rencana induk pendidikan. Nah, kita punya sistem pendidikan, tapi tidak punya grand design. Grand design-nya belum ada. Nah, ini yang nanti, yang sesuatu yang baru adalah nanti dimasukkan di Undang-Undang Sisdiknas, supaya ditulis di situ. Orang olahraga saja ada DEBON namanya. Desain besar olahraga nasional, ada DEBON. Kemudian ekonomi kreatif, itu sektor yang baru muncul saja, itu punya Rindekraf, rencana induk ekonomi kreatif, rencana induk ekonomi kreatif, atau yang sudah lama pariwisata, Riparnas, Riparda, rencana induk pariwisata nasional, daerah dan sebagainya. Pendidikan yang kita merdeka karena itu. Itu nggak ada rencana induknya, sehingga wajar kalau kemudian ini CBSA, ada kemudian KTSP, ada kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum darurat. Ada kurikulum darurat karena ada COVID itu kemarin kan ada kurikulum Merdeka, kurikulum darurat. Ini sekarang tidak ngaku merubah, tidak ngaku mengubah kurikulum Pak Menteri sekarang ini. Tapi kita tekankan supaya deep learning, pembelajaran mendalam dan sebagainya. Sesungguhnya memang kurikulum kita ini harus fleksibel dan adaptif dengan kondisi sekarang. Nah, hanya supaya tadi arah pendidikan itu jangan melenceh. Kita ini mau kemana sih gitu. Kan harus jelas. Harus ada kayak orang naik tujuan ya. Naik
Gojek misalnya, kan saya mau kemana, kan ada mapnya nanti harus melewati ini, harus melewati itu. Saya kira biasa saja. Kalau semua kan mesti ada tahapannya kemana dulu. Kita ini secara umum 2045 menuju Indonesia emas. Emasnya seperti apa? Kalau nggak punya roadmap yang jelas kan, nah jangan-jangan Indonesia lemas atau cemas gitu. Kan gitu. Ini masih aman kan Pertuni ya? Gak apa-apa lah yang karena anggota DPR ya. Iya. Iya, artinya kita harus menuangkan semua. Saya kira menteri-menteri kita diangkat itu menteri orang-orang hebat-hebat. Betul. Ya, Terus itu ininya juga apa ya? Orang-orang di sekitarnya juga orang-orang luar biasa gitu. Nah, cuma kalau kemudian nggak dipandu dengan arah ke depan, nggak kita kesepakatan tahun sekian sampai sekian ini ya yang akan kita selesaikan, tahun yang akan datang ini ya, kemudian nanti terus di pembangunan secara umum saja ada RPJP, ada RPJM ya kan, RPJP yang 20 tahun ke atas, RPJM yang 5 tahun, kemudian yang 1 tahun RKA, rencana kerja dan anggaran atau RKT. Begitu kan ada, 1 tahunan ada, 5 tahunan ada, 20 tahun atau 25 tahunnya ada. Nah, pendidikan mestinya ada dong. Masa pendidikan tidak ada? Nah, ini diskusinya sudah lama, semua pakar sudah menyampaikan, tapi memang belum direalisasikan karena belum ada amanah dari undang-undang, dan mudah-mudahan nanti kita bersama-sama mengawal, sudah masuk sih di draftnya, nanti ada rencana induk pendidikan nasional. Oke, mantap sekali ya, Di dalamnya berarti harus ada dana disabilitas. Nah, Iya, kan? betul. Saya ingin mengulik sebetulnya yang kemarin baru trending topik itu di teknologi, Pak Fikri ya. Mungkin barang sebentar tambahan terkait dengan akses di teknologi ini kan erat kaitannya dengan gawe ya, yang kita bawa sehari-hari. Ini kan tidak terlepas dengan rutinitas atau aktivitas. Ini kan semakin ke sini teknologi itu sudah mulai berproses terkait dengan aksesibilitasnya, termasuk aksesibilitas perbankan nih Pak. Nah ini kan ada perbankan yang mungkin Mas Dendi tahu juga ya, yang ada kita kedip mata itu kan menjadi salah satu hambatan sehingga dari anggota kita ada beberapa mungkin atau banyak yang belum bisa akses itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama, terutama Pertuni mengadvokasi itu supaya dari teknologi dari M-Banking ini bisa terakses gitu, Pak Fikri. Nanti nggak bisa bayar sekolah, Pak. Nah, iya kan? Inilah pentingnya langsung komunikasi, kita dialog, diskusi dengan user penyandang disabilitas sendiri. Kalau enggak, ya nggak akan pernah terungkap memang. Sekali lagi tadi misalnya di mata ya. Kalau kan ada aplikasi ini juga yang layanan antar ini barang ada apa? Itu kalau kita mau ada menghadap ke depan, samping kiri, samping kanan, kemudian ada yang kedip mata ada apa? Lah ini kalau Pertuni ini kan gimana nanti sudah dia ngedip terus sudah. Nah ini kan nggak boleh dong ada begitu. Nah, nanti beasiswanya cairnya ke rekening nggak bisa jadinya Pak. Kan gitu. Betul. Nah ini tadi saya kira Mas Ketum ini perlu disuarakan juga untuk di perbankan ya. Ini sampai kapan kita tidak tahu, karena ini khusus kalau tentang kebijakan di pendidikan, kita ini lagi diskusi tentang pembatasan bahkan karena sudah terlalu banyak hal. Memang ada banyak aspek positifnya, tetapi juga tidak boleh menutup mata kita bahwa ada aspek negatifnya. Makanya di negara-negara Skandinavia seperti misalnya Finlandia itu kan sudah tidak menggunakan gawe untuk pembelajaran. Proses belajar mengajar itu tidak boleh pakai gawe. Nah, kemudian Australia sudah melarang sosmed usia 16 tahun ke bawah. Dan Indonesia baru sekarang. Tapi pelaksananya belum. Pelaksananya belum, makanya ada peristiwa UI, ada apa kan konon katanya di WA. Dan artinya
pembatasan itu dari si usia, kemudian nanti konten juga. Seperti apakah pembatasannya, kita masih menunggu dari Komdigi. Nah, makanya ini secara umum. Tetapi kalau tadi ini kan real nih. Tadi yang disampaikan Pak Ketum bahwa M-Banking seperti itu masih ada pakai kedip mata apa segala macam. Wah, ini enggak cair nanti gitu. Ya, nggak bisa bayar sekolah. Nggak bisa bayar sekolah. Nah, ini sekali lagi ini nggak terpikir nih. Jangan-jangan oleh bankir juga nggak tahu, yang bikin aplikasi juga nggak tahu. Lah, bahwa ini sampean itu penjenengan bikin aplikasi, yang ini diskriminatif loh, gitu. Ini pesan ini harus disampaikan untuk supaya semua itu punya awareness, punya kesadaran yang sama bahwa bukan berarti ini memudahkan atau apa, enggak, tetapi supaya nanti hal lain lah gitu. Termasuk juga saya kira penyandang disabilitas kan tidak hanya tunanetra kan. Betul. Nah, yang lain juga tidak boleh dong, harus dilayani semua. Dan disesuaikan dengan kebutuhan, Pak ya. Betul. Nah, atau andekan misalnya bagi yang non disabilitas itu mungkin pakai kedip, kemudian yang disabilitas ada sendiri gitu Pak ya ruangnya. Yang disesuaikan gitu Pak, dimodifikasi gitu Pak. Bisa saja lah. Iya, itu. Sepakat saya Pak itu Pak. Oke Pak, mungkin ya karena waktu sebenarnya sebenarnya pengen ngobrol panjang lebar nih sama Bapak, tapi karena memang waktu mungkin kita sampai sini dulu. Tapi terakhir ini Pak. Mungkin ini Mas Jendi, Pak Fikri ini kan adalah salah satu pembina ya dari Pertuni. Ini saya minta pesan kesannya Pak Fikri ya terkait dengan diskusi kali ini dan mungkin arahan mungkin untuk Pertuni dengan kondisi yang demikian kita bersama-sama agar penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan aksesibilitas, kemudian akomodasi yang layak dan pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas. Intinya closing statement sih Pak Mas, panjang banget kayaknya. Khusus untuk penyandang disabilitas, terutama tunanetra, saya kira tidak menjadi penghalang untuk berprestasi dan mengangkat nama Indonesia, berkontribusi membangun negeri ini. Saya kira ini perlu ditanamkan kepada semua penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua kepada Pertuni, jangan bosan, jangan berhenti untuk menyuarakan. Ada banyak hal yang orang tidak tahu, tetapi yang tahu adalah Pertuni. Dan itu kalau Pertuni tidak advokasi, nampaknya ini akan berdampak kepada penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Tadi misalnya perbankan lah atau apa, tadi ada screen reader yang tidak disediakan dan sebagainya. Yang tahu itu kan penyandang disabilitas, dan Pertuni mestinya menjadi representasi dari para penyandang disabilitas khususnya yang tunanetra. Jadi kalau saya yang di DPR khususnya, dan memang saya nggak bisa berjanji hal yang lain ya, khususnya pendidikan, karena pendidikan ini hal yang utama. Jadi kalau orang ngejar materi, nampaknya nggak akan selesai. Betul. Orang yang mengejar jabatan atau hal-hal yang sifatnya fisik, maka tidak akan ada puasnya. Tetapi kita mestinya yakin bahwa dengan investasi pada manusia, pada kemampuan, katanya kalau dalam manajemen modern, the most valuable capital is invested in human being. Jadi investasi yang paling berarti adalah yang ditaruh di manusia. Nah, sehingga mau disabilitas mau tidak, maka sekolah ini menjadi penting. Makanya nggak usah ini minder atau apa. Menurut saya nanti kita akan berusaha bagaimana caranya supaya ada afirmasi, ada advokasi untuk semua masyarakat, termasuk yang penyandang disabilitas dan tunanetra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah Fikri. Siap. Wah, ini mantep.
banget ya pesannya untuk Pertuni, anggota Pertuni. Bahkan ini masyarakat disentil juga kayaknya dan sebagainya. Pak, teman-teman Bapak juga kan dipeseni kan tadi. Iya, saya sendiri lah. Iya, gitu. Jadi beban saya sendiri. Oke, itu tadi Sobat Pertuni, podcast kita bersama Abdullah Fikri, anggota DPR RI Komisi 10 ya, Pak, tentang pendidikan. Dan Sobat Pertuni semuanya, saya nggak bosan-bosan mengingatkan, kalau sobat-sobat semua pingin terus tahu kabar Pertuni bagaimana, follow IG Pertuni, follow media sosial Pertuni apapun itu, IG, Twitter, TikTok, X, Facebook. TikTok, Facebook, YouTube, ya. Jadi subscribe, terus like dan share. Ya di share semuanya, insya Allah. Ya nggak apa-apa. Ya terus jangan lupa untuk teman-teman yang ingin berkontribusi, silakan buka website Pertuni juga. Di situ ada caranya untuk berkontribusi kepada Pertuni supaya kita tetap bisa mengadvokasi hak penyandang disabilitas, khususnya tunanetra di Indonesia. Saya kira itu dulu. Sampai jumpa di episode podcast Media Pertuni berikutnya. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, saya kira pendidikan adalah hak semua bangsa yang sesuai tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan di pasal 31 ayat 1 sampai 5. Oleh karenanya, karena konstitusi mengamanatkan, maka kita sebagai bangsa mestinya memanfaatkan dan tidak ada yang mengabaikan. Pendidikan adalah alat satu-satunya untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan bahkan kita bisa maju hanya dengan pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2026.